Halo, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam. Oke, perkenalkan nama saya Wahyu Indasari. Saya dosen pengampu mata kuliah analisis kebijakan moneter. Nah, ini adalah pertemuan pertama. Sebelum masuk ke dalam materi, saya akan menjelaskan sedikit nilai-nilai dasar kampus Tamadun Unpad. Jadi di dalam nilai-nilai dasar Tamadun itu ada beberapa ciri-ciri Tamadun namanya untuk menjunjung tinggi nilai-nilai agama, yang dijunjung tinggi lalu mematuhi segala peraturan dan perundang-undangan bersahaja dalam kehidupan masyarakat, memiliki pemikiran yang berkemajuan, melestarikan bentuk-bentuk kesenian, bangunan yang berkarakter tinggi, dan mampu bergaul dengan masyarakat universal. Sedangkan ciri-ciri mandiri antara lain adalah adanya rasa tanggung jawab, memiliki pertimbangan dalam menilai problem yang dihadapi secara intelijen, lalu adanya perasaan aman dalam memiliki pendapat berbeda dengan orang lain. Lalu adanya sikap kreatif sehingga menghasilkan ide yang berguna bagi orang lain, serta menunjukkan inisiatif dan berusaha mengejar prestasi secara relatif eh, untuk mencari pertolongan pada orang lain, lalu menunjukkan rasa percaya diri, menghargai waktu, dan bertanggung jawab. Nah, ada beberapa visi misi universitas. Nah, di mana visi daripada universitas itu sendiri adalah menjadi perguruan tinggi swasta yang terkemuka, berbasis religius dalam mengembangkan iptek yang bermanfaat bagi masyarakat umat. Lalu misinya itu untuk melaksanakan pengabdian sesuai dengan piagam Pancasila, mengabdi kepada Tuhan Yang Maha Esa, negara, nusa, dan bangsa, juga dunia, lalu mengembangkan iptek berdasarkan Al-Quran dan hadis yang mencerdaskan kehidupan bangsa dengan menggali sumber-sumber ilmu yang berfaedah dalam bidang iptek dan intek. Serta melaksanakan pendidikan, penelitian, dan pengabdian untuk bangsa dan negara Republik Indonesia yang mutunya dapat bersaing secara nasional dan internasional dalam fitrah. Juga mendorong fungsi kekhalifaan dalam mewujudkan kebahagiaan kehidupan manusia dalam dimensi dunia dan akhirat. Serta mengabdi kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, melestarikan sumber daya alam dan lingkungan, serta kehidupan sesuai dengan syariat Islam. Lalu ada visi misi Fakultas Social Science, di mana visinya itu adalah menjadi fakultas yang terkemuka dalam mengembangkan konsep pengetahuan berdasarkan pada rumpun ilmu bidang sosial humaniora yang berdaya saing secara internasional serta bermanfaat untuk kemaslahatan umum. Nah, juga ada beberapa misi dari Fakultas Social Science di mana melaksanakan dan meningkatkan kualitas mutu pendidikan, penelitian, dan pengabdian kepada masyarakat yang sesuai dengan rumpun bidang ilmu sosial dan humaniora yang berdaya saing internasional, serta melaksanakan dan meningkatkan pengembangan sumber daya manusia, dosen pegawai seperti kualifikasi akademik, sertifikasi kompetensi internasional, jabatan akademik, sertifikasi profesional, dan rekognisi tingkat internasional sesuai dengan bidang ilmu sosial dan humaniora, serta melaksanakan dan meningkatkan jumlah sarana dan prasarana sesuai dengan kebutuhan bidang rumpun ilmu sosial dan humaniora berstandar internasional. Lalu melaksanakan dan meningkatkan kerjasama secara nasional dan internasional sesuai dengan kebutuhan rumpun ilmu bidang sosial dan humaniora. Nah, ada beberapa visi misi ekonomi pembangunan di mana visinya itu adalah menghasilkan lulusan yang unggul dan ahli di bidang ilmu ekonomi pada tingkat nasional dan internasional untuk kemaslahatan umat pada tahun 2028. Nah, visinya EP itu sendiri adalah menyelenggarakan pendidikan dan pembelajaran yang berkualitas untuk menghasilkan lulusan yang mampu berkompetensi secara global dan berorientasi pada pembentukan karakter mulia, produktif, dan profesional. Kita menyelenggarakan penelitian dan pengabdian kepada masyarakat yang merujuk pada pemanfaatan ilmu ekonomi, sains, dan teknologi dalam meningkatkan kualitas hidup dan kemanusiaan. Kita menyelenggarakan tata kelola program studi yang baik dan bersih, serta berwawasan lingkungan, publik, dan mampu menghasilkan kehidupan akademik yang penuh dengan nilai-nilai tamadun mandiri, dengan mendayagunakan sumber daya yang ada secara optimal dan berkelanjutan. Nah, jadi ada beberapa, ini juga profil lulusan dari program studi ekonomi pembangunan, itu ada tiga, sesuai dengan konsentrasi kita juga ada tiga, di mana itu menghasilkan profil lulusan sebagai perencana keuangan,
sebagai analisis kebijakan publik dan sebagai analisis pembiayaan syariah. Jadi, kalau perencana keuangan itu diharapkan nantinya lulusan itu ahli dalam financial planning dengan metode dan strategi untuk merencanakan pembangunan ekonomi yang berkelanjutan. Nah, sebagai analisis kebijakan publik, jadi lulusan itu ahli dalam melaksanakan kajian permasalahan kebijakan dan beberapa alternatif kebijakan yang relevan. Kita sebagai analis pembiayaan syariah itu diharapkan nantinya lulusan itu ahli dalam menganalisis prosedur pembiayaan berbasis syariah. Nah, lalu ada beberapa evaluasi dan penilaian saya pada mata kuliah analisis kebijakan moneter ini. Jadi dilihat dari tugas individual nanti kamu kerjakan, lalu ada presentasi kelompok, ada studi kasus yang saya berikan, lalu ada ujian tengah semester dan UAS. Nah, masuk kepada tujuan pembelajaran umum pada mata kuliah analisis kebijakan moneter ini sendiri. Jadi, mahasiswa itu mampu memahami, menganalisis, dan mengevaluasi kebijakan moneter yang diterapkan oleh otoritas moneter atau bank sentral, serta dampaknya itu terhadap perekonomian makro, baik dalam konteks domestik maupun global. Nah, mahasiswa itu juga diharapkan mampu merumuskan rekomendasi kebijakan yang tepat berdasarkan hasil analisis ekonomi. Nah, lalu ada tujuan pembelajaran khusus. Nah, jadi diharapkan nantinya eh, mahasiswa itu mampu menjelaskan konsep dasar dan tujuan kebijakan moneter serta peran bank sentral dalam sistem perekonomian dan menganalisis instrumen-instrumen kebijakan moneter seperti suku bunga, cadangan wajib minimum, operasi pasar terbuka, dan kebijakan nilai tukar. Lalu mengevaluasi efektivitas kebijakan moneter dalam mencapai stabilitas harga, pertumbuhan ekonomi, dan stabilitas nilai tukar. Dan menginvestasikan data dan indikator ekonomi makro yang relevan dalam analisis kebijakan moneter seperti inflasi, PDB, tingkat pengangguran, dan lain-lain. Lalu membedakan pendekatan-pendekatan teoritis dalam kebijakan moneter, termasuk pendekatan Keynesian, monetaris, dan model-model makroekonomi modern. Lalu menganalisis dampak kebijakan moneter terhadap sektor real dan sektor keuangan, baik dalam jangka pendek maupun jangka panjang. Nah, lalu mengidentifikasikan tantangan dan keterbatasan dalam implementasi kebijakan moneter di negara berkembang dan negara maju serta menyusun analisis dan rekomendasi kebijakan moneter berbasis data dan teori ekonomi yang relevan. Nah, ini ada beberapa struktur pembelajaran materi yang saya gunakan nanti dari minggu pertama sampai minggu ke-16 kita kuliah. Lalu ada referensi utama saya. Di sini saya menggunakan bukunya si Miskin, Predict tahun 2019. Itu yang judulnya The Economics of Money. Nah, dapat kamu cari. Lalu ada Blanchard Oliver, itu juga makroekonomi. Lalu ada Nopirin, itu juga ekonomi moneter. Lalu ada Budiono, itu juga ekonomi moneter. Terus ada Dornbach, itu dan kawan-kawannya juga itu makroekonomi moneter, buku ekonomi makroekonomi. Dan ada Bernard yang judulnya tentang ini jurnal ya, jadi Inside the Black Box namanya. Terus ada Taylor Jones, ini juga jurnal, serta si Wolford, ini juga buku teori daripada kebijakan moneter. Nah, oke, kita masuk ke dalam materi kita tentang apa itu kebijakan moneter, apa kebijakan moneter yang kamu ketahui. Nah, jadi kebijakan moneter itu adalah strategi pengendalian ekonomi yang vital bagi stabilitas perekonomian nasional dan global. Nah, ini kalau dilihat dari prinsip-prinsip nanti instrumennya dan dampak kebijakan moneter dalam konteks Indonesia. Nah, lalu tujuan utama dari kebijakan moneter itu sendiri adalah untuk menstabilkan harga. Jadi mengendalikan inflasi pada tingkat yang wajar. Lalu dilihat dari pertumbuhan ekonominya. Nah, itu untuk mendorong perkembangan sektor realnya. Lalu tujuannya untuk membuka lapangan pekerjaan, jadi menciptakan kesempatan kerja yang berkelanjutan dan nilai tukar. Dan jadi di sini untuk menjaga stabilitas mata uang nasional.
Nah, lalu ada beberapa peran dari bank sentral. Apa kira-kira peran dari bank sentral? Ini ada 4 peran dari bank sentral itu sendiri. Nah, pertama sebagai lembaga utama, lalu sebagai regulator keuangan, sebagai pengambil keputusan dan pengelola instrumen. Nah, kenapa dia sebagai lembaga utama? Jadi Bank Indonesia itu memang pemegang otoritas tertinggi kebijakan moneter tingkat nasional. Lalu Bank Sentral sendiri atau Bank Indonesia itu juga sebagai regulator keuangan. Jadi untuk menetapkan aturan untuk stabilitas sistem keuangan. Nah, lalu juga sebagai pengambil keputusan. Jadi Bank Sentral itu menentukan bagaimana arah kebijakan berdasarkan dari analisis ekonomi komprehensif. Nah, terakhir juga dia sebagai pengelolaan instrumen itu untuk mengoperasikan alat-alat kebijakan moneter strategis. Jadi itu adalah beberapa peran-peran bank sentral. Oke, ini tentang instrumen kebijakan moneter. Jadi ada 4 instrumen kebijakan moneter. Nah, ini anak-anak moneter ini harus tahu dan paham apa itu instrumen kebijakan moneter. Jadi jangan salah ketika ingin mengambil apa namanya topik dalam penelitian kamu. Jadi ada 4 instrumen kebijakan moneter. Pertama itu adalah suku bunga, lalu ada cadangan wajib minimum, operasi pasar terbuka, dan mekanisme kredit. Jadi kalau dari suku bunga dasarnya itu sekarang ada namanya BI7D, reverse repo rate namanya itu adalah suku bunga yang sebagai acuan utama pada sistem keuangan. Lalu ada namanya cadangan wajib minimum. Nah, itu untuk membentuk persyaratan simpanan bank di Bank Indonesia. Dan terakhir itu sebagai operasi pasar terbuka. Jadi jual beli surat berharga untuk mengendalikan jumlah uang beredar. Nah, terakhir adalah mekanisme kredit. Jadi bagaimana di sini untuk mengatur sistem pinjaman dan pendanaan uang apa antar bank seperti itu. Oke. Selanjutnya, kalau kamu mungkin pernah dengar kalau ada kebijakan moneter itu pasti ada kebijakan fiskal. Nah, jadi kira-kira apa yang membedakan kebijakan moneter dan kebijakan fiskal itu sendiri? Nah, kalau dilihat dari kebijakan moneter, jadi kebijakan moneter itu dikelola oleh bank sentral. Sedangkan kebijakan fiskal itu dikelola oleh Kemenq atau pemerintah. Nah, eh, kebijakan moneter juga itu berfokus pada pengendalian jumlah uang beredar dan suku bunganya. Sedangkan kalau kebijakan fiskal itu dia fokusnya pada pengeluaran pemerintah dan sistem-sistem perpajakan. Lalu, kalau kebijakan moneter itu dia tujuannya untuk menjaga stabilitas harga dan sistem keuangan. Tapi kalau dalam kebijakan fiskal, dia bertujuan untuk mendorong pertumbuhan ekonomi dan redistribusi pendapatan. Serta kalau dalam kebijakan moneter itu sendiri juga dia bekerja melalui instrumen moneter seperti suku bunga dasar ya tadi 4 instrumen kebijakan moneter kan. Nah, kalau dari kebijakan fiskal itu dia bekerja melalui APBN dan program-program belanja negara. Oke, ini adalah mekanisme transmisi kebijakan moneter. Jadi ada 4 mekanisme transmisi kebijakan moneter itu melalui saluran kredit, melalui saluran nilai tukar, melalui saluran ekspektasi, dan melalui saluran sektor real. Nah, kalau dari saluran kredit itu dilihat dari perubahan kebijakan mempengaruhi penyaluran kredit perbankan ke masyarakat. Jadi, saluran nilai tukar itu dilihat dari kebijakan berdampak pada kurs rupiah terhadap mata uang asing. Nah, kalau saluran ekspektasi itu dilihat dari persepsi masyarakat terhadap inflasi masa depan. Nah, kalau saluran sektoral itu melihat perubahan-perubahan produksi, investasi, dan konsumsi masyarakat itu sendiri.
Oke, eh, lalu di sini ada tantangan, tantangan implementasi kebijakan moneter. Nah, tantangannya itu adalah kompleksitas global. Nah, itu dilihat bagaimana ketergantungan pada ekonomi internasional. Nah, itu sehingga membuat kebijakan moneter itu menjadi semakin kompleks. Lalu dilihat dari faktor multidimensionalnya. Nah, faktor multidimensionalnya itu adalah beberapa variabel-variabel eksternal dan internal itu yang saling berinteraksi sehingga eh, apa ya, dia akan lebih sulit gitu. Nah, lalu kalau dari batasan instrumen, ini juga dilihat dari alat kebijakan di mana itu punya jangkauan dan efektivitas yang terbatas. Nah, juga sebagai strategi adaptif, di mana ini juga perlu penyesuaian kebijakan yang cepat terhadap perubahan kondisi itu sendiri. Oke, lalu ada di sini kebijakan moneter di era digitalisasi atau di era digital. Nah, sekarang itu semuanya sudah terdigitalisasi, ya kan? Semuanya itu sudah melalui pembayaran-pembayaran digital. Nah, banyak juga kita melakukan transaksi-transaksi itu secara transaksi finansial itu juga sudah digital, pakai QRIS, mobile banking, dan lain-lain. Nah, jadi di sini kebijakan moneter di era global ini itu pertama membuat teknologi finansial. Jadi eh, teknologi finansial atau fintech ini itu mengubah cara pandang ekonomi keuangan Indonesia dengan memberikan pelayanan pembayaran digital dan pinjaman itu secara online. Nah, sekarang ada pinjol-pinjol nah, seperti itu. Lalu, Bank Indonesia itu juga menyesuaikan kebijakan untuk mengakomodasikan inovasi-inovasi terkini sehingga dapat eh, berjalannya kebijakan moneter secara digital itu dengan terintegrasi. Juga di sini sebagai mata uang digital. Jadi mengembangkan rupiah digital atau CBDC namanya, itu juga salah satu prioritas strategis Bank Indonesia dan menciptakan tantangan juga peluang baru dalam implementasi kebijakan. Terus adanya transformasi sistem. Jadi adanya sistem keuangan yang bertransformasi menuju ekonomi digital terintegrasi. Terus ini membentuk kebijakan moneter yang harus beradaptasi dengan kecepatan tinggi. Nah, eh, apa studi? Di sini ada sedikit studi kasus kebijakan moneter Indonesia yang terjadi di Indonesia dengan adanya krisis-krisis ekonomi. Jadi diawali dengan tahun 1998 itu terjadi krisis ekonomi di mana Bank Indonesia itu membuat kebijakan menaikkan suku bunga secara drastis untuk mengatasi inflasi tinggi dan menstabilkan rupiah. Lalu di 2008 itu juga terjadi krisis global di mana kebijakan moneter ekspansif itu untuk menjaga likuiditas sistem perbankan nasional itu sendiri. Jadi di tahun 2005 sampai 2015 sampai 2018, nah itu normalisasi ya, penyesuaian bertahap terhadap suku bunga untuk menjaga stabilitas ekonomi. Nah, di tahun 2020 pandemi COVID-19 itu juga mengalami penurunan suku bunga dan pelonggaran likuiditas untuk mendukung pemulihan ekonomi. Nah, itu adalah materi kita tentang kebijakan moneter atau analisis kebijakan moneter. Nah, nanti mungkin kamu dapat mencari-cari jurnal terkait kebijakan moneter itu apa. Nanti kita akan lanjutkan di dalam pertemuan kedua. Nah, tapi sebelum ke situ adalah masuk beberapa kesimpulan dan proyeksi masa depan untuk Indonesia. Nah, jadi Bank Indonesia itu punya fondasi yang kuat di mana membentuk kebijakan moneter
yang membentuk kebijakan moneter dengan membangun dasar yang kokoh dulu untuk menstabilkan ekonomi dalam jangka panjangnya. Seperti itu. Lalu, sebagai integrasi digital. Nah, jadi dilihat daripada masa depan kebijakan moneter itu yang akan semakin terintegrasi dengan transformasi digital ekonomi nasional. Nah, ini juga membentuk keberlanjutan ya. Jadi fokus pada kebijakan yang bergeser ke arah pertumbuhan berkelanjutan dan inklusif. Serta kolaborasi global. Nah, ini juga dilihat dari koordinasi internasional yang semakin penting dalam arsitektur kebijakan moneter masa depan. Oke, eh, lalu untuk pertemuan satu ini, sebagai tugasnya adalah kamu itu mencari jurnal tentang kebijakan moneter atau menganalisis tentang transmisi kebijakan moneternya itu boleh. Nah, cari jurnal itu jurnal internasional. Nah, nanti di pertemuan kedua itu nanti ada beberapa yang nanti kalian harus review. Nah, itu nanti akan saya informasikan. Oke, kira-kira itu saja materi dari saya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam.